Aksi memaku baliho kampanye di pohon juga terjadi di Gorontalo. Aktivis lingkungan pun geram lantaran para calon anggota legislatif atau caleg yang belum terpilih sudah merusak lingkungan. Aktivis lingkungan Gorontalo Sri Sutarni Arifin ikut memberi kritik tajam terhadap praktik buruk ini. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Husnul Puhi, wartawan Tribun Gorontalo untuk Anda. Silakan laporan Anda rekan Husnul Puhi. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat kami laporkan bahwa aksi memaku baliho kampanye di pohon terjadi di Gorontalo. Aktivis lingkungan pun geram lantaran para calon anggota legislatif yang belum terpilih sudah merusak lingkungan. Aktivis lingkungan Gorontalo Sri Sutarni Arifin ikut memberi kritik tajam terhadap praktik buruk ini. Menurutnya pemasangan baliho di pohon tak hanya melanggar aturan KPU, tetapi melanggar prinsip pelestarian lingkungan. Caleg harus tahu bahwa memaku baliho kampanye di pohon dapat merusak kulit pohon dan mengganggu fungsi ekologisnya. Paling parahnya lagi, memaku baliho kampanye di pohon dapat menyebabkan pembusukan kulit pohon sehingga mengganggu pertumbuhannya. Entah kenapa menurut anggota Forum Komunitas Hijau ataupun FKH ini bahwa isu lingkungan kurang digaungkan oleh politisi dengan memasukkannya ke visi misi. Paling banyak para caleg maupun calon kepala daerah membicarakan kesejahteraan masyarakat. Tapi mereka tak tahu jika kesejahteraan ada hubungannya dengan kelestarian lingkungan. Dosen perencanaan wilayah dan tata kota di Universitas Negeri Gorontalo ini mendesak agar Bawaslu bisa menegakkan aturan terkait permasalahan ini. Para caleg yang terlanjur memasang balihonya di pohon diminta untuk menggunakan media promosi yang ramah lingkungan dan tidak merugikan alam. Sementara di sisi lain, pihak Bawaslu Kota Gorontalo telah mencatatkan bahwa ada sebanyak 693 baliho kampanye ditemukan langgar aturan. Ratusan baliho itu ditemukan di tempat-tempat yang memang dilarang dan mengganggu estetika pemandangan jalan serta merusak lingkungan. Seperti halnya di ruang terbuka hijau, tiang listrik, tempat ibadah hingga di pepohonan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya pohon. Menurut anggota Bawaslu Kota Gorontalo Herlina Antu, pihaknya saat ini akan melakukan pleno untuk menindaklanjuti baliho yang terpasang di sejumlah terlarang. Bawaslu akan mengundang sejumlah parpol ataupun caleg untuk menyampaikan perihal baliho yang mereka pasang di tempat terlarang tersebut. Bawaslu pun akan memberikan waktu selama 3 hari untuk mencopot baliho yang dipasang di tempat terlarang itu. Dalam kurun waktu 3 hari tak dilakukan perbaikan. Jika tidak dilakukan perbaikan, Bawaslu akan bekerja sama dengan Satpol PP dan Kesbangpol untuk menertibkan baliho yang melanggar tersebut. Ia mengaku selama masa kampanye yang dimulai pada 28 November 2023 lalu, begitu banyak para calon ataupun parpol yang melanggar aturan pemasangan alat peraga kampanye ataupun APK ini. Sebagai contoh, terdapat sejumlah baliho yang terdapat di perempatan Rumah Adat Lulohupa, Jalan Sudirman, Kota Gorontalo. Ada juga sejumlah baliho yang berada di kawasan Taruna Remaja, tepatnya berada di Jalan Naniwarta Bone. Perlu diketahui terdapat 3 jalan di Kota Gorontalo yang dilarang untuk pemasangan APK selama proses kampanye berlangsung, yaitu di Jalan John Aryo Katili, ex Jalan Andalas, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Naniwarta Bone, ex Jalan Panjaitan. Adanya ratusan baliho yang melanggar aturan ini, pihak Bawaslu akan menindaklanjuti di kemudian hari dan akan ditindak tegas ataupun sampai akan ada aksi pencopotan. Demikian rekan Justina yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.